Kita akan membantu rumah 2.500 rumah di Sumut ya, dan Sumbar. Sumut Aceh 1.000, di Sibolga ya, 1.000, Tapanuli Utara, Selatan, Tengah ya, dan di Padang 500. Huntap. Kita bantu mereka ada sandang dan pangan. Mula-mula kita bantu mereka seperti selimut, handuk, perlengkapan mandi, sabun, odol, sampo ya. Kita packing satu pack, kita bantu berapa puluh ribu paket ke sana. Dan ternyata saya lihat di lokasi itu karena bencana, kita utamakan biskuit dan roti. Kita udah sih siap ya Bu ya. Setelah lahan udah matang, izin sudah keluar, penting semua clear ya, clear ya. Betul. Nggak ada sengketa, kita bangun Bu. Mungkin tahap bangunnya bisa minimal bisa 4 bulan dan maksimal 1 tahun udah bisa beres semua. Sahabat Tangguh semuanya, kembali lagi di podcast BNPB bersama saya, Aulina Iyasya. Update terus mengenai informasi bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Setelah rumah habis disapu banjir dan longsor, kini para korban bencana harus menghadapi bagaimana membangun kembali hidup mereka. Kehilangan tempat tinggal jadi pukulan tersendiri bagi para korban bencana. Pasca bencana, tidur hanya beralaskan tikar di bawah tenda pengungsian. Jangankan untuk memikirkan tempat tinggal, untuk sekedar memenuhi asupan sehari-hari saja, mereka masih tidak tahu harus kemana. Di balik setiap duka yang mendalam, selalu ada secercah harapan yang patut diperjuangkan guna meringankan beban para korban bencana. Pemerintah bekerja sama dengan Yayasan Buddha Suci Indonesia berkomitmen untuk melakukan percepatan memulihkan kehidupan dan penghidupan para warga terdampak dengan membantu membangun hunian untuk mereka. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana cinta kasih universal menjelma menjadi dinding-dinding pelindung dan atap yang menaungi masa depan baru bagi para penyintas. Aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah bersama Yayasan Buddha Suci Indonesia dengan rekam jejak panjang dalam membantu korban bencana di Indonesia sejak tsunami Aceh 2004, gempa Palu 2018, dan masih banyak lagi. Tak hanya bantuan logistik dan permakanan, namun juga telah membangun ribuan rumah bagi para penyintas. Yang terbaru, Buddha Suci bersama pemerintah bergotong royong akan membangun rumah hunian tetap bagi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Hari ini di studio podcast BNPB sudah kedatangan Bapak Jo Riyadi dan Bapak Jalal dari Yayasan Buddha Suci Indonesia. Boleh Bapak-bapak disapa dulu sahabat Tangguh semuanya di sini. Halo, selamat pagi. Sahabat Tangguh. Halo Bapak-bapak, apa kabar semuanya? Sehat Bapak ya? Sehat. Baik, tetap semangat pasti ya Bapak ya? Semangat tetap. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih, banyak yang mau saya tanyakan ya sama Pak Jo dan juga Pak Jalal. Mungkin boleh diwakilkan Pak Jo, dan jika Pak Jalal juga ingin menambahkan boleh ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak, bagaimana awal mula Yayasan Buddha Suci ini bisa berkolaborasi, bergotong royong dengan pemerintah untuk concern pemulihan terhadap korban bencana nih Pak. Kami Yayasan Buddha Suci adalah sesuai dengan arahan guru kami yang berkata, setiap orang yang ingin membangkitkan cinta kasih dan kebajikan, maka himpunan dari cinta kasih itu akan mampu menjauhkan segala bencana. Dan maka berangkat dari kepedulian itu, suci terhadap pemulihan korban bencana berangkat dari kesederhanaan, namun membantu manusia dengan cinta kasih tanpa pamrih. Memahami bencana itu tidak hanya meruntuhkan bangunan, tapi rasa aman, martabat, dan harapan hidup juga merasa terbebani lah warga. Nah, karena itu respon suci tidak berhenti hanya memberi bantuan pangan dan sandang.
dan melalui pemulihan kehidupan jangka panjang, yaitu membantu bangun rumah. Ya, membangun rumah ya. Oke, itu mungkin bisa diceritakan itu mungkin Pak Jo bagaimana nantinya ya akan kembali membangun rumah bagi para penyintas itu seperti apa Bapak? Kita akan membantu rumah 2.500 rumah di Sumut ya, dan Sumbar. Sumut Aceh 1.000, di Sibolga ya 1.000, Tapanuli Utara, Selatan, Tengah ya, dan di Padang 500, Huntap. Dan semua itu kita harus bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, yang mana kita akan kolaborasi dengan Pemda setempat dan dari Kementerian PUPR, yaitu lahannya ya. Semua, dan kita minta untuk setidaknya membangun rumah dan prasarananya semua dari pemerintah setempat dan Pemda ya. Baik, berarti sekarang kan masih dalam tahap ya Pak Jo ya, belum membangun. Nah mungkin untuk dari Yayasan Bunda Suci sendiri yang sampai saat ini sudah melakukan bantuan untuk para korban itu berbentuk apa aja nih Pak Jo, mungkin boleh diceritakan? Kita sudah tahap pertama, kita bantu mereka adalah sandang dan pangan. Boleh diceritakan? Mula-mula kita bantu mereka seperti selimut, handuk, perlengkapan mandi, sabun, odol, sampo ya. Kita packing, satu pack kita bantu berapa puluh ribu paket ke sana. Dan ternyata saya lihat di lokasi itu karena bencana, kita utamakan biskuit dan roti. Mereka tuh bisa langsung pakai ya, nggak usah dimasak. Kelanjutannya ya kita sekarang bantu mereka bersih-bersih jalan. Ini mungkin boleh diceritakan. Ini nasi kotak. Kita satu hari 2.000 bungkus nih. Ini berarti tim Yayasan Bunda Suci di sana ya, di Pak Medan. ya? Di Medan. Nah, mereka setiap hari bergerak. Sampai hari ini juga masih tetap. Masih ya Pak. Ya. Nah, kita bantu mereka tuh masak 2.000. Kadang-kadang bisa lebih. Ini nasi bungkus mereka tuh pakai perahu kirim-kirim ke pengungsi ya. Nah, Suci itu dimana semangat mereka luar biasa Bu. Ini ada paket kita nih sarung, nah, ini paket, nah ini kita turun nih Bu, dari mie instan, bagi betul, juga ya. Ada roti juga, biskuit kita menyalurkan ke mereka. Ini dari Medan semua Bu. Ini di Sumatera berarti Bapak ya? Ya, Sumatera bagi ke, yang ini tadi waktu Padang. Oh tadi Padang, Ya. Nah ini di pengungsi kita mereka juga tikar, ada juga kelambu, dan ada juga kasih obat juga Bu, obat antangin ya. Iya betul, obat-obatan ya Pak ya. Pengobatan itu. Karpet juga ya Pak ya. Karpet ya. Ini bantuan sembako ya. Nah ini paket-paket nasi siap saji nih. Kita rutin Bu, setelah ini selesai tuh, ini lembaga lagi masak. Nah, kita biasanya Bu, kita Suci tuh vegetarian Bu. Iya betul ya. Nggak ada daging ya, tapi semua bergizi sayuran ya, tahu tempe gitu ya, telur. Ini videonya, ini malam juga masih ya Pak ya? Masih kita tuh full Bu, kita ada mungkin relawan juga bergilir lah. Bergilir baginya. Di datanya juga kan banyak ya Pak ya, totalnya ya dari Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ya, seperti ini Medan ya. Seperti ini datanya Bu ya. Seperti kita membagi karpet itu sekitar tikar itu ya, 3.652. Ya, obat-obatan 240 dus ya. 204. Mie instan 4.714. Air mineral 5.000, ini yang udah tersalurkan ya Bu. Udah tersalurkan total semuanya ya? Iya, ini masker juga ada masker karena sana debu ya mungkin beras, ya. Betul, sangat dibutuhkan bagi para penyintas. 1 juta lebih ya. Sarung tuh paling penting sarung Bu, 26.963 lembar. Selimut 15.929, handuk 15.000. Yang lainnya sudah higien spak, ini adalah sabun mandi, sikat gigi, odol dan sampo. 9.142 paket Bu. Betul. Ya. Ini paling banyak beras ya Pak ya?
beras sama masker ya. Masker tuh ya itu masker tuh satu orang bisa kasih 10-20 Iya gitu betul, ya, karena benar kan ya. sangat dibutuhkan. Nah, biskuit juga 91 piece ya, Fokus di satu pangan. ribu. Ya. Ya roti 40.000 piece ya. Beras 92 ton ya. Iya. Kilo 92.000 kilo. 92.000 kilo betul. Ya, baju layak pakai ya 140 piece itu ya. Susu juga ada, Bu. Ya, disperse ya. Pampers ya. Ya, ada juga sandal. Telur juga ada bagi 9.291 ya. Ini semua yang minyak goreng lah ya. Iya betul Pak. Pembalut juga ada semua. Ini yang kita udah salurkan, Bu, di Aceh dan di Sumatera Utara Ya. dan Sumatera Barat. Kita kan sekarang berbicara lagi ke yang nantinya akan membangun kembali hunian ya Pak ya. Tadi Ya, kan udah semua data-data mengenai pangan dan lain-lain. Nah, untuk mekanisme pembangunan hunian ini juga siapa saja yang digandeng untuk memastikan hunian ini tuh tepat sasaran gitu loh Pak Jo. Biasa kita dari Pemda ya, dari wali Oke, bupati. bekerja sama dengan Pemda ya? Ya, sama kota juga ya, pusat ya, dan dari PUPR ya, lahannya ya. Dan semua izin-izin dari Pemda kita bangun ya rumah untuk rumah permanen lah. Betul. Ya, 25.000, 1.000 di Aceh, 1.000 di Sumut dan 500 di Padang. Nah mungkin untuk kriteria sendiri nih Pak, bagi warga yang menerima bantuan rumah ini apakah rumahnya terdata rusak, berat atau seperti apa nih Pak? Kita utamakan yang rusak berat atau Utamakan yang hilang ya, Yang hilang, hanyut oke. ya. Yang sudah kehilangan rumah berarti ya Pak ya? Ya, dan yang terkena garis merah yang tidak boleh dibangun lagi. Mungkin daerah bahaya ya, di, Iya. di pinggir sungai apa di mana gitu ya. Iya. Dan kita utamakan adalah orang yang penduduk setempat ya Bu, yang punya KTP lengkap ya, bukan orang yang kontrak. Iya, karena takutnya tidak tepat sasaran ya Pak ya. Ya, bisa juga Betul. dia karyawan apa Iya. kontrak sana kita nggak utamakan. Dan dia tuh bersedia direlokasi. Ya itu betul ya, itu nomor Ya. satu sih ya Pak Jangan ya. nanti kita udah bangun, mereka tinggal tapi dia dijual. Iya, iya. Dia nggak dia maunya bangun di tanah yang lama lagi. Iya, Nah, betul. kita maunya bersedia, dan kita ada bikin surat kesepakatan bersama di atas meterai biasanya. Baik, Dan mungkin contohnya juga udah waktu yang di tahun lalu di Palu ya Pak ya, di semua Aceh. ya. Minimal 10 tahun lah mereka tinggalin loh itu. Oke. Itu kita punya syaratnya. Baik. Dan belum menerima bantuan dari pemerintah, Bu. Jangan nanti dia terima dari kita, Pemerintah juga dapat dapat gitu lagi ya? double. Oh, Kita nggak oke, mau. siap. Seperti saya di Manado begitu, Bu. Dia mau terima dari pemerintah 40 juta dulu di Manado ya, kita nggak kasih. Jangan dia sini mau ambil, sana mau ambil. Akhirnya kita tuh nggak tepat sasaran. Betul. Ya. Nah kalau untuk pemilihan lokasi pembangunan sendiri nih Pak, gimana dari sekian banyak lokasi di 3 provinsi ya? Bagaimana Bapak menentukan lokasi mana yang sudah siap dibangun atau direlokasi kembali gitu loh Pak Jo? Itu semua tahu dari pemerintah, dari menteri ya, dari kerjasama Kementerian tersebut Dalam ya, Pak, Negeri ya? ya, dengan PUPR ya. Itu kita ditunjuk lahannya tuh yang sudah matang ya, Bu. Ya, jangan nanti ada sengketa. Ya itu pasti ya nomor satu ya Pak ya. Ya, dan sudah siap bangun lah kita. Mungkin pemerintah yang kasih rapi tanahnya itu kita bangun, dan dekat dengan jalan raya lah, jangan terlalu di hutan-hutan. Iya betul. Ya. Susah juga nanti aksesnya ya Pak ya. Ya. Mungkin Pak Jalal juga boleh menambahkan mungkin. Ya biasa kita bicara bangun di tempat yang mudah diakses Berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, Pak Jalal. seperti itu, ya. Nah untuk luas lahannya sendiri nih gimana Pak? Berapa Sini kira-kira dari yang tahun-tahun sebelumnya yang bencana? Begini, Palu, beda-beda ya, Aceh? Bu. Beda-beda ya Pak. Oke. Seperti di Aceh kita bangun 8 kali 15. Tergantung kondisi lokasinya gitu ya. Mungkin dari Pak Jo ya. dia siapin lahan dari Pemda oke, ya. oke. Di Palu kita 10 kali 15. Ya, baik, 150 meter. Tapi bangunan tetap 36. Iya, Ya. Ya. Nah, tapi kemarin saya dengar yang di Padang, yang di Sibolga, Iya. 8 kali 10. Lumayan lebih besar berarti ya Pak. Lahannya kecil, Bu. 8 10. Bangunan tetap 36. Oh, tetap karena bangunannya ditentukan harus segitu ya Pak ya. Kita ambil yang standar pemerintah 36, 2 kamar ya. 2 kamar, ada dapur, Iya, betul, ada WC, dan ada ruang tamu gitu. Ruang makan itu kita atur sesuai dengan kondisinya, dan satu rumah satu sama itu kita usahakan ada pekarangan kiri kanan lah. iya. Jadi nggak nempel-nempel gitu, Bu.
Baik, nah mungkin ini juga kan ditunggu-tunggu ya sama para penyintas, para korban bencana gitu. Kira-kira kapan rencananya hunian tetap ini akan mungkin rampung dan bisa ditempati gitu Pak oleh para penyintas? Kita udah sih siap ya Bu ya. Setelah lahan udah matang, Ya, izin sudah keluar, penting semua clear ya, clear and clear ya. betul-betul. Nggak ada sengketa, kita bangun Bu. Mungkin tahap bangunnya bisa minimal bisa 4 bulan dan maksimal 1 tahun udah bisa beres semua. Gitu. Berarti butuh waktu 1 tahun ya? Maksimum Bu, Cuma bisa sih 6 bulan beres Iya, lah. betul. Tergantung dari perizinan dan lain-lainnya ya, Iya. Pak Jo ya. Seperti fasum, seperti listrik, air Ya. dari Pemda ya, gitu. Saluran air semua kita bangun rumah sama pekarangan aja Bu. Ya. Baik, kami juga dengar-dengar nih katanya relawan Bunda Suci juga turun langsung ke lapangan ya, ke lokasi yang terdampak gitu, termasuk bersama tim medis. Nah mungkin bisa diceritakan nih Bapak bagaimana timnya yang dilakukan sejauh ini gitu, sambil mungkin bisa ceritakan? Nah ini kita bangun yang ini kemarin nih Bu yang di Sibolga ya. Oke, ini rumah ya Pak ya? Ini Sibolga bangun huntap Oke. dan itu ada. Nah ini berarti udah sampai tahapan peresmian, ini ya? ya. Baik, Ya baik. ini pancang pertama nih kemarin. Ya mudah-mudahan bisa terus lah. Iya, dan Lanjut. cepat ya Pak ya? Nah ini yang di Sibolga ya, Tapanuli ya. Ya, berarti baru yang di Sibolga yang udah Yang ada udah lahan. yang udah Ya. pasti ya, udah siap. Nah ini dari Medan, ketua Medan nih, ini Pak iya. Anam. Tim yang relawan di sana Medan, ya? Dari Medan ya. Ini Pak Pui ya, ini pembangunan Pulau Intan. Ada. Baik. Berarti baru satu lokasi di sini, di Sini Sumut aja ya Pak ya? 100 sekian rumah nih Bu. yang Ini udah- berarti ya lokasinya ya, bisa dilihat jelas ya? Ya ini lokasinya. Oke. Oke. Tadi tuh yang di yang di Di Palu. Palu ya tadi ya. Oke, ini kan tadi kita juga lihat ya, mungkin saya coba ke Pajal juga ya. Bapak tadi kan semuanya ini relawan Bunda Suci ini turun ya ke lapangan bersama dengan para tim medis. Nah, mungkin bisa diceritakan apa saja yang dilakukan tim relawan Bapak sejauh ini gitu. Ya tim relawan sekarang lagi sibuk bersih-bersih dulu ya. Ya. Karena pasca bencana ya, Pak ya? juga ada. Biasa kan setiap hari kita siapin makanan, nasi kotak apa nasi bungkus. Iya. Seperti itu sih. Berarti sekarang lagi fokusnya bersih-bersih dan Bersih, pangan tetap suplai Ya, sekarang makanan ya. Pengobatan Bu. Oh iya Pengobatan. betul ya. Pengobatan. Kita Selain rumah dokter ya. tetap tim. Tim itu 3 dokter tetap ke lapangan terus pengobatan. Selalu memantau ya Pak ya pastinya. Kita gilir Bu, kita mobile ke daerah yang kita rasanya hari ini di sini besok pindah-pindah. Tempatnya pindah-pindah. Tiap lokasi ada relawannya pasti ya Ada Pak ya. dampingin ya, dampingin Mendampingi, ya. baik. Ya. Nah untuk rencana Bunda Suci sendiri ke depannya bagaimana nih Pak, khususnya untuk membantu proses pemulihan saudara-saudara yang di Sumatera ya. Kita udah lihat tadi kan perumahan mungkin akan sebentar lagi ya, sekarang sudah mulai tahap pembangunan dan mungkin yang lainnya apa aja nih Pak Jo? Ya kita setelah bangun rumah ya kita tetap ada pendampingan terus Bu untuk Suci ya, untuk supaya mereka tuh bisa hidup normal kembali Iya, ya. betul. Nyaman ya, Pak ya. Pertama kita udah sandang udah oke, ya. Kedua kita sudah memberi pengobatan dan sarana jalan udah bersih-bersih dan ini sekarang tahap pembangunan untuk mereka lebih tentram hidupnya gitu ke depannya supaya. Baik, kalau gitu pesan Bapak nih bagi para relawan yang datang dari berbagai komunitas dan latar belakang yang saat ini masih ada di lokasi terdampak, mungkin boleh dari Pak Jo, nanti Pak Jalal juga boleh ngasih Ya, untuk pendapatnya. relawan yang masih di sana Ya, dia pesan Bapak. sekarang banyak kan relawan dari Medan. Ya, oke. Dan Sibolga di Padang relawan Padang mereka tetap tiap hari bergerak. Nah sekarang lagi fokus cari lokasi lahan. Ada lahan kita harus bangun, maka itu juga masalah ditunda-tunda lagi Bu. Iya, betul. Makin ditunda nanti kesian warga. Iya, betul. Secepatnya ya, Pak Jo Secepatnya ya. kita mau secepatnya kita bangun untuk mereka. Ada lahan kita bangun dan sebelum ada lahan kita tetap dampingi mereka, kasih air bersih, ya sembako sama pengobatan, Iya. gitu. Sekarang mereka lagi bersihin sekolah. Ya, pendidikan. Iya, betul, pendidikan. Sekarang ini ya. kan sudah mau sekolah di Januari nanti kita iya. bersih sekolah gedung-gedung sekolah kita bisa Masih ada yang masih ini ya bangunannya ya Pak ya. banyak. Kita kemarin bersihin Nggak kemarin semua Natal lagi kita runtuh ya. masih bersih sekolah. Baik. Itu di daerah mana tuh Pak Jo? Di Aceh, Oke. di Aceh. Totalnya berapa relawan nih Pak untuk Bunda Suci Di Medan sendiri? ada 102 ya yang Di Medan terjun. 102, oke. Ya. Di Padang Bapak? Padang mungkin ada paling nggak gitu banyak ya, mungkin ada 230 relawan turun. Baik. Di Aceh juga sama nggak Pak ya? Hampir Aceh sama Medan
Sama. Gabung. Oh, gabung. Ya. Oke, baik. Nah, untuk mungkin dari Pak Jalal juga ada pesan nih bagi para relawan yang masih di sana, Pak. Bagaimana nih? Ya, kita sih doakan semua mereka tetap semangat ya, Baik. supaya bencana ini cepat berlalu Ya, aja sih. betul. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya ya untuk Pak Jo dan kasih. juga Pak Jalal sudah menyempatkan waktunya bersama kami. Sahabat Tangguh, bantuan sedikit dari ternyata bisa membawa tawa bagi mereka yang membutuhkan. Hanya dengan 10.000 dari setiap kita yang menyumbang, disalurkan full 100% ke tangan yang membutuhkan. Tidak mudah untuk menjadi jujur dan juga amanah. Jika sahabat Tangguh ada yang mau berkontribusi dalam memberikan bantuan, silahkan sesuai apa yang tadi Bapak sebutkan. Tidak perlu jadi hebat, hanya untuk bikin orang lain merasa dekat. Ulurkan tangan dengan bantuan materi yang sedikit, kalau kita bersama membantu akan jadi sesuatu yang berharga. Bukan hanya sandang, tapi kita mampu memberikan papan atau tempat tinggal untuk mereka. Atas nama kemanusiaan, Yayasan Suci Indonesia berdiri membangun ribuan rumah untuk masyarakat di Indonesia. Semoga langkah ini menjadi inspirasi kita untuk tetap menjadi orang baik dan membantu kemanusiaan. Ingatlah, harapan besar mereka bisa datang dari bantuan kecil yang kita berikan, berupa donasi 10.000. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya untuk datang ke studio BNPB. Saya Aulina Iyasya, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di podcast BNPB selanjutnya. Dan selalu update mengenai informasi bencana. Karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Salam sehat, salam tangguh. Sampai bertemu lagi, sahabat tangguh. Sahabat Dah. Tangguh, salam Tangguh.